Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yuhiqqal haqqa wa yubtilul batila walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha yauma la yanfa'u malu wala banun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalina wal akhirin. Salawatullahu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanyalah kepada yang membenarkan yang benar dan yang membatilkan yang batil, sekalipun orang-orang kafir mengingkarinya. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Kesaksian yang menyelamatkan pembacanya pada hari di mana harta benda dan anak-anak tidak lagi bermanfaat. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, Tuhan daripada terdahulu dan yang terakhir. Semoga rahmat dan keselamatan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya yang suci, serta para pengikutnya yang berbuat kebaikan sampai hari kiamat. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi di channel Cermin Ceramah Minimalis. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu tema dengan judul Sejarah Wali Songo. Wali Songo berarti 9 wali. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat bila tidak dalam ikatan darah, juga dalam hubungan murid antara guru dan murid. Maulana Malik Ibrahim yang tertua, Sunan Ampel, anak Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri adalah keponakan Maulana Malik Ibrahim, yang berarti juga sepupu Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Sunan Kalijaga merupakan sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. Sunan Muria anak Sunan Kalijaga. Sunan Kudus murid Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati adalah sahabat para sunan lain, kecuali Maulana Malik Ibrahim yang lebih dahulu meninggal. Mereka tinggal di pantai utara Jawa Barat dari awal abad 15 hingga pertengahan abad 16 di 3 wilayah penting, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Mereka mengenakan berbagai bentuk peradaban baru, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, niaga, kebudayaan dan kesenian kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Pesantren Ampel Denta dan Giri adalah 2 institusi pendidikan yang paling penting di masa itu. Dari Giri, peradaban Islam berkembang ke seluruh wilayah timur Nusantara. Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati bukan hanya ulama, namun juga pemimpin pemerintahan. Sunan Giri Bonang, Kalijaga, dan Kudus adalah kreator karya seni yang pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Sedangkan Sunan Muria adalah pendamping sejati kaum jelata. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas
serta dakwah secara langsung membuat 9 wali ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam penyebaran Islam, mulai dari Maulana Malik Ibrahim yang menempatkan diri sebagai tabib bagi kerajaan Hindu Majapahit, Sunan Giri yang disebut para kolonialis sebagai paus dari timur, hingga Sunan Kalijaga yang mencipta karya kesenian dengan menggunakan nuansa yang dapat dipahami masyarakat Jawa, yakni nuansa Hindu dan Buddha. Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim As-Samarkandi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad 14. Babad Tanah Jawi Persis Mensa menyebutnya Asmarkandi, mengikuti pengucapan lidah Jawa terhadap As-Samarkandi berubah menjadi As-Samarkandi. As-Samarkandi pakai ujungnya Y berubah menjadi As-Samarkandi dengan huruf I di ujungnya. Maulana Malik Ibrahim kadang juga disebut sebagai Syekh Maghribi. Sebagian rakyat malah menyebutnya kakek bantal. Ia bersaudara dengan Maulana Ishaq, ulama terkenal di Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Sunan Giri, Raden Paku. Ibrahim dan Ishak adalah anak dari seorang ulama Persia bernama Maulana Jumadil Kubro yang menetap di Samarkand. Maulana Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Campak, sekarang Kamboja, selama 13 tahun. Sejak tahun 1379, ia malah menikahi putri raja yang memberinya 2 putra. Mereka adalah Raden Rahmat, dikenal dengan Sunan Ampel, dan Sayyid Ali Murtada alias Raden Santri. Merasa cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, tahun 1392 Masehi, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya. Beberapa versi menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali yaitu Desa Sembalo, daerah yang masih berada di dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang adalah daerah Laran, Kecamatan Manyar, 9 km utara dari kota Gresik. Aktivitas pertama yang dilakukannya ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung. Warung itu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. Sebagai tabib, kabarnya ia pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campak. Besar kemungkinan permaisuri tersebut masih kerabat istrinya. Kakek bantal juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bawah kasta yang disisihkan dalam Hindu. Maka sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selesai membangun dan menatap pondokan tempat belajar agama di Leran tahun 1419 Masehi, Maulana Malik Ibrahim wafat. Makanya kini makamnya ini terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Ia putra tertua Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babad Tanah Jawi dan silsilah Sunan Kudus, di masa kecilnya ia dikenal dengan nama Raden Rahmat. Ia lahir di Campak pada tahun 1401 Masehi. Nama Ampel sendiri diidentikan dengan nama tempat di mana ia lama bermukim, di daerah Ampel atau Ampel Denta. Wilayah kini menjadi bagian dari Surabaya, kota Wonokromo sekarang. Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama Sayyid Ali Murtada, sang adik. Tahun 1440 sebelum ke Jawa, mereka singgah dulu di Palembang. Setelah 3 tahun di Palembang, kemudian ia melabuh ke daerah Gresik.
dilanjutkan pergi ke Majapahit menemui bibinya, seorang putri dari Campak bernama Darawati, yang dipersunting salah seorang raja Majapahit beragama Hindu bergelar Prabu Sri Kertawijaya. Sunan Ampel menikah dengan putri seorang adipati di Tuban. Dari perkawinannya itu ia dikaruniai beberapa putra dan putri. Di antaranya yang menjadi penerusnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Ketika Kesultanan Demak 25 kilo arah selatan kota Kudus hendak didirikan, Sunan Ampel turut membidani lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa itu. Ia pula yang menunjuk muridnya Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak tahun 1475 Masehi. Di Ampel Denta yang berawa-rawa, daerah yang dihadiahkan Raja Majapahit, ia mengembangkan pondok pesantren. Mula-mula ia merangkul masyarakat sekitarnya. Pada pertengahan abad 15, pesantren tersebut menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, bahkan mancanegara. Di antara para santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Para santri tersebut kemudian disebarnya untuk berdakwah ke berbagai pelosok di Jawa dan Madura. Sunan Ampel menganut fikih madhab Hanafi, namun pada para santrinya ia hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Dialah yang mengenalkan istilah mo limo, moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon, yakni seruan untuk tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotik, dan tidak berzina. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebuah barat Masjid Ampel, Surabaya. Wali Songo yang ketiga adalah Sunan Giri, yang memiliki nama kecil Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan, kini Banyuwangi, pada tahun 1442 Masehi. Ada juga yang menyebutnya Jaka Samudra, sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya, seorang putri Raja Blambangan bernama Dewi Sekardadu, ke laut. Raden Paku kemudian dipungut anak oleh Nyai Semboja, Babat Tanah Jawi versi Meinsma. Ayahnya adalah Maulana Ishak, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishak berhasil mengislamkan istrinya tapi gagal mengislamkan sang mertua. Karena itulah ia meninggalkan keluarga istrinya berkelana hingga ke Samudra Pasai. Sunan Giri kecil menuntut ilmu di pesantren misalnya Sunan Ampel, tempat di mana Raden Patah juga belajar. Ia sempat berkelana ke Malaka dan Pasai. Setelah merasa cukup ilmu, ia membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri, maka ia dijuluki Sunan Giri. Pesantrennya tak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan dalam arti sempit, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Raja Majapahit konon karena khawatir Sunan Giri mencetuskan pemberontakan, memberi keleluasaan padanya untuk mengatur pemerintahan. Maka pesantren itu pun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Sebagai pemimpin pemerintahan, Sunan Giri juga disebut sebagai Prabu Satmata. Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa waktu itu. Ketika Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit, Sunan Giri malah bertindak sebagai penasihat dan panglima militer Kesultanan Demak. Hal tersebut tercatat dalam Babad Demak. Selanjutnya Demak tak lepas dari pengaruh Sunan Giri. Ia diakui juga sebagai mufti, pemimpin tertinggi keagamaan setanah Jawa. Giri Kedaton bertahan hingga 200 tahun. Salah seorang penerusnya Pangeran Singosari dikenal sebagai tokoh paling gigih menentang kolusi POC dan Amangkurat II pada abad 18. Para santri pesantren Giri juga dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih di berbagai pulau seperti Bawean, Kangean, Madura, Haruku, Ternate hingga Nusantara Tenggara. Penyebar Islam ke Sulawesi Selatan, Datuk Pribandang, dan dua sahabatnya adalah murid Sunan Giri yang berasal dari Minangkabau.
Dalam keagamaan, ia dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih. Orang-orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Faqih. Ia juga pencipta karya seni yang luar biasa. Permainan anak seperti jelungan, jemuran, lir-ilir, cublak suwong disebut sebagai kreasi Sunan Giri. Demikian pula gending, asmarandana, dan pucung lagi bernuansa Jawa namun syarat dengan ajaran Islam. Itulah uraian tentang sejarah Wali Songo yang mempunyai peran sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Kali ini baru ada 3 wali dari 9 wali yang ada yang telah kita ceritakan atau kita bacakan sejarahnya, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau biasa dipanggil dengan Syekh Maghribi, kemudian Sunan Ampel yaitu putra tertuanya dari Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan nama Raden Rahmat, dan yang ketiga yang telah kita bahas adalah Sunan Giri yang memiliki nama kecil Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin. Di video selanjutnya kita akan bahas sejarah tentang wali-wali yang lainnya, yaitu Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Mudah-mudahan video ini akan bermanfaat bagi kita semua dalam menambah wawasan keagamaan, terutama dari sisi sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.